Tarikh Islam Bab 4 Nabi Sulaiman penyayang semua makhluk. Kelas 2 SD Muhammadiyah 1 Kriya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 yang sholih dan sholihah. Hari ini kita akan belajar Tarikh Islam Bab Nabi Sulaiman, Raja yang penyayang dan bijaksana. Anak-anakku, sebelum kita memahami tentang Nabi Sulaiman, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa kepada Allah sehingga kita diberikan kefahaman ilmu dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali berdoa bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Nama panjang Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Sulaiman bin Daud bin Isya. Nabi Sulaiman keturunan dari Yahuza bin Yakub bin Ibrahim. Nabi Sulaiman dididik sangat disiplin oleh ayahnya. Bahkan beliau sering diikutsertakan ketika Nabi Daud alaihissalam memutuskan sebuah perkara dengan adil dan bijaksana. Nabi Daud alaihissalam mewariskan kepada anaknya kerajaan dan kenabian pada usia 13 tahun. Nabi Sulaiman alaihissalam sangat menyayangi raja dan pasukannya. Nabi Sulaiman seorang raja dan nabi. Beliau sering menanyakan keadaan dan kesehatan pasukannya. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi gelar oleh rakyatnya Sulaiman al-Hakim. Sulaiman al-Hakim artinya Nabi Sulaiman alaihissalam yang bijaksana. Keteladanan yang bisa dicontoh dari Nabi Sulaiman alaihi salam adalah 1. Bersikap adil dan bijaksana kepada semua makhluk. 2. Melatih diri untuk disiplin mulai dari kecil. 3. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. 4. Menyayangi makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Selalu mandiri dan tidak putus asa dalam belajar. Anak-anak, semoga anak-anak bisa meneladani apa yang dicontohkan Nabi Sulaiman dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam bisa kita lihat dari video berikut. Anak-anak saksikan ya. Sulaiman adalah salah seorang putra dari Nabi Daud alaihi salam. Sejak ia berusia 11 tahun, Nabi Sulaiman sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, kepandaian berpikir, serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan. Sewaktu Nabi Daud menduduki tahta kerajaan Bani Israel, Nabi Sulaiman selalu mendampinginya dalam setiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat. Ia sengaja dibawa oleh Nabi Daud menghadiri sidang peradilan untuk mendampingi dan menyiapkannya sebagai putra mahkota
yang akan menggantikan Nabi Daud memimpin kerajaan. Karena memang Sulaimanlah yang terpandai di antara sesama saudaranya yang lebih tua. Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan kewibawaan Nabi Sulaiman terjadi pada salah satu sidang peradilan yang ia turut menghadirinya. Dalam persidangan itu, 2 orang datang mengadu meminta Nabi Daud mengadili perkara mereka. Salah satu dari mereka mengaku bahwa kebun tanamannya telah dimasuki oleh kambing ternak tetangganya di waktu malam, yang mengakibatkan tanamannya rusak dan mati. Padahal kebun tanaman itu sudah dirawat begitu lama hingga mendekati masa panennya. Tetangga yang diadukannya itu juga mengakui bahwa memang hewan ternaknya lah yang merusak kebun tetangganya itu. Dalam perkara tersebut, Nabi Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang diderita oleh pemilik kebun yang mengakibatkan tanamannya mati, maka pemilik kambing itu harus menyerahkan binatang ternaknya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menjaga binatang ternaknya. Namun pemilik hewan ternak merasa kurang puas akan keputusan yang dibuat oleh Nabi Daud itu. Nabi Sulaiman juga menganggap keputusan ayahnya kurang tepat. Berkatalah ia kepada Nabi Daud, "Wahai ayahku, mohon maaf sebelumnya. Tapi menurut pertimbanganku, keputusan itu seharusnya berbunyi demikian. Berikanlah hewan ternaknya kepada pemilik kebun yang telah mati tanamannya, dan ia juga dapat mengambil hasilnya untuk keperluannya. Sedangkan kebun yang telah mati itu juga diserahkan kepada pemilik hewan ternak untuk ditanami kembali sampai keadaan asalnya. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya, sehingga tidak ada pihak yang mendapat keuntungan atau kerugian lebih dari yang seharusnya." Keputusan yang diusulkan oleh Nabi Sulaiman itu diterima baik oleh kedua orang tersebut, dan orang-orang yang menghadiri sidang itu merasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Nabi Sulaiman walaupun masih muda usianya. Tapi ia telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian mengeluarkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang adil dan bijaksana sejak kecil. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Sulaiman menjadi raja menggantikan Nabi Daud.